aja kali ya. Udah, Riz, mulai aja, Riz. Ayo udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Faris Rizkila. Kami di sini yang PKM telah ditugaskan untuk menjalankan tugas PKM dari dosen kami, Haji Devi Nabilatul Fauzia LCMA, dengan mata kuliahnya yakni Hadis Tarbawi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota yang bertugas untuk memaparkan materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada Amalia Firdausah Nurbaiti, yang kedua ada Aulia Nur Pratiwi, yang ketiga Fatin Kusuma Wardani, dan yang keempat Teguh Setiawan dan saya sendiri Muhammad Faris Rizkila. Baik, selanjutnya langsung saja ke pemaparan. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Aul Lia Nur Pratiwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Ul, speakernya belum di... Oh ya, maaf. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nur Pratiwi. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Di sini saya akan membacakan hadis yang pertama, yang berbunyi, Hadatsana Muhammad bin Musanna, Hadatsana Abu Ahmad Zubairiyu, Hadatsana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, qala Hadatsani atau bin Abi Robahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan rawahu Bukhari. Terjemahan hadisnya yaitu menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5678. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari pemaparan Saudari Aulia Dewi atas pemaparannya. Selanjutnya yakni syarah hadis atau penjelasan hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Teguh Setiawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, B, yaitu syarah hadis atau penjelasan hadis. Di sini dijelaskan, ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada beberapa riwayat yang bersemakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, yang artinya, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Usmah bin Syuraik, yaitu, berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu
pikun atau lupa. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Dalam riwayat lain, yaitu dari Abu Daud, dari Abu Darda, yang telah dimakrufkan, artinya, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai pengatur atau penguat bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah, dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobatlah atau berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usmah bin Syuraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain. Karena tua atau pikun itu sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang syarah hadis atau penjelasan hadis. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih pemaparannya Saudara Teguh Setiawan. Selanjutnya yakni pelajaran yang dapat dipetik hadis yang akan disampaikan oleh saudari kita, Saudari Amalia Firdausah Nurbaiti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Firdausah Nurbaiti. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah telah menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun, hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Hadis kedua, itu Bismillahirrahmanirrahim. Likulli da'in dawaun. Fa'idha asoba dawa'u da'a. Biro'a biiznillahi azza wa jalla. Terjemahan hadis tersebut, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah saya sampaikan. Balik lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Amalia. Lanjut ke hadis kedua yang telah dibacakan oleh Saudari Amalia tadi. Saya akan membacakan artinya serta penjelasan hadisnya. Langsung saja.
Terjemahannya yakni setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Lanjut ke syarah hadisnya atau bahasa Indonesia penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang mengisyaratkan diizinkannya seorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu agak lama jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan. Pada dasarnya, semua penyakit berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dapat menyembuhkan juga Allah semata. Akan tetapi, untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan sesuatu usaha yang maksimal. Tentunya, sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan penangkalnya atau obatnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di hadis pertama. Baiklah, selanjutnya pemaparan selanjutnya ya ini akan disampaikan oleh saudari Fatin Kusumawardani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ada suaranya nggak ya? Rada Ada. serak-serak, Ada suaranya nggak? kurang jelas. Masih Nah, nggak? ada. Bersih-bersih. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Fatin Kusumawardani, yaitu tentang pengobatan cara Islam secara ketuhanan dan Nabi. Pengobatan dalam Islam sesungguhnya mengumpulkan antara pengobatan secara alami atau medis dengan al-ilaju ar-rabbani wa an-nabawi, pengobatan secara ketuhanan dan Nabi, dalam bentuk yang lembut dan realistis, jauh dari prasangka, tahayul, dan mantra. Di antara contoh pengobatan yang dilakukan secara Islami yaitu yang pertama ada ruqyah syariah. Kata ruqyah merupakan bentuk jamak dari kalimat ruqyah, diambil dari akar kata roko fi'il mahdi yang terdiri dari 3 huruf, ro, qaf, dan alif. Makna dasar dari kalimat ruqyah mengandung 3 makna, yaitu naik, gundukan tanah, atau bisa juga diartikan perlindungan. Menurut istilah, makna kalimat ruqyah adalah lafaz-lafal khusus yang setelah lafaz-lafaz tersebut dibacakan ke orang yang sakit, maka penyakitnya sembuh. Hal ini jika lafaz-lafaz tersebut doa-doa yang digunakan untuk mengobati penyakit. Yang kedua ada madu. Di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan secara marfu dari hadis Abu Hurairah, siapa yang meminum madu 3 kali tenggakan pada pagi hari setiap bulan, maka dia tidak akan terkena penyakit yang parah. Manfaat madu sudah digunakan sebagai obat alamiah yang sangat sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah penggunaan madu boleh dikatakan dimulai sejak sejarah manusia itu sendiri. Madu adalah keajaiban yang diberikan alam kepada manusia. Cairan kental ini berasa manis dan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sampai saat ini, orang-orang masih menggunakan manfaat madu untuk menjaga kesehatan atau sebagai obat alami. Yang ketiga ada bekam. Bekam atau al-hijamah berasal dari bahasa Arab, yaitu hajama, yang berarti menghisap, dan hijama, yang artinya pelepasan darah kotor. Kata kerjanya adalah hajama yahjimu yahjumu. Al-hajam adalah orang yang menghisap lubang alat bekam. Mihjam dan mihjamah artinya alat bekam. Bisa alat untuk menghisap darah, untuk mengumpulkan darah, maupun untuk menyayat dalam proses pembekaman. Abu Nu'aim menyebutkan di dalam kitab At-Tibun Nabawi sebuah hadis marfu, hendaklah kalian berbekam di bagian tengah tengkuk, karena hal ini dapat menyembuhkan 5 macam penyakit. Salah satu di antaranya penyakit kusta. Dalam hadis lain disebutkan dapat menyembuhkan 72 penyakit. Sekian materi yang telah saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatin atas pemaparannya tadi. Mungkin tadi sudah mencapai materi akhir kita di pertemuan hari ini. Juga berakhirnya
pemaparan dari kami. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada kami. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya waktu dipersilahkan. Ya mungkin Arneta mau nanya, Arneta. Ya, Ahmad Zudi mau nanya, Ahmad Zudi. Ya, boleh. Jikalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nanya Jud, silakan Jud kalau mau nanya. Kagak. Udah bagus banget penyampaiannya. Boleh Saudara Judi bertanya, boleh. Enggak, tadi presentasinya udah bagus banget sampai saya paham ke titik-titiknya dah. Makasih ya Saudara Faris. Iya, makasih Saudara Judi. Coba bisa diulang nggak dari pembahasan kita, apa yang kamu dapat? Apa yang Saudara Zudi dapat dari pemaparan kita? Intinya aja. Nego dulu ya. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ya, boleh. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, nggak usah malu-malu, bisa ditanyakan. Baik, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Boleh sebelumnya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Saya ingin bertanya, tadi di tentang berbekam itu ada menyebutkan hadis. Bisa dijelaskan nggak hadis tentang berbekam itu gimana? Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung yang nantinya akan kami jawab. Selanjutnya, sisa satu penanya lagi. Boleh yang ingin bertanya, tanya saja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, boleh. apakah ada pengobatan yang tidak Islami atau tidak syar'i? Coba tolong jelaskan atau berikan contohnya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Moderator izin menjawab. Ya, boleh, Saudari Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayis. Tadi pertanyaannya, apakah ada pengobatan yang tidak Islami atau yang tidak syar'i? Jika ada, coba tolong jelaskan. Nah, sepemahaman saya itu ada beberapa cara pengobatan yang tidak syariah. Yaitu yang pertama itu ada berlindung atau meminta bantuan kepada jin. Pengobatan dengan memanfaatkan jasa dari makhluk gaib termasuk pengobatan yang diharamkan dalam syariah Islam. Sebab seorang muslim itu tidak diizinkan meminta bantuan kepada jin, apalagi untuk pengobatan. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, yang artinya dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Terus yang kedua ada menyembelih untuk selain Allah. Tindakan ini misalnya termasuk perhiasan tukang sihir kepada orang yang hendak bertobat kepadanya. Yakni orang yang diganggu setan dan yang kena sihir. Ia menggantungkan penyembuhan dengan menyuguhkan takarub kepada jin. Caranya itu adalah dengan menyuguhkan penyembelihan kepada jin dan mereka itu menganggap hal tersebut itu sebagai sikap sukarela antara dua belah pihak dengan harapan agar jin itu menghilangkan penyakitnya. Penyembelihan itu tersebut termasuk haram dan syirik dan tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Meskipun dapat mendatangkan penyembuhan karena hal itu merupakan ketaatan kepada setan, meskipun penamaannya tidak begitu. Dalam As-Sunnah, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang mengada-ngada dalam agama. Dan Allah pun melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Bagaimana saudari Ais atas jawabannya? Iya, terima kasih dapat dipahami. Baiklah, izinkan saya lanjut menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan Ahmad Fikri. Pertanyaannya, jelaskan hadis tentang berbekam. Tentang berbekam disebutkan di dalam Asy-Syihain dari hadis Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta untuk dibekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Lalu beliau bersabda, yang artinya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin sedikit penjelasan tadi itu bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Fikri. Tadi bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat dipahami.
Baiklah, mungkin di sesi kedua ini ada yang ingin bertanya lagi. Boleh menanya lagi. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada kami. Ya, saya mau nanya, Paris. Ya, boleh Saudara Judi. Kalau hadis tentang berkhidmah itu apa ya? Mohon dijelaskan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Saudara Teguh ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Judi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ntar dulu ya. Oh iya, Saudara Ahmad Sudi, mohon diulang pertanyaannya tadi apa? Jod, Judi. tadi apa, Riz? Pertanyaannya, Riz? Biar Judi yang menjelaskan. Hadis tentang? Hadis tentang fitnah. Fitnah. Ya. Ya. Oh ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Sudi. Ya, saya akan menjelaskan tentang fitnah dulu ya. Fitnah merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah. Karena ketika seorang melakukan fitnah, ia akan menyebabkan hidupnya menyesal dengan perbuatannya. Karena itu, ketika mendengar suatu berita, berhati-hatilah. Jangan sampai ternyata berita itu hanyalah fitnah belaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fisik atau fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Ini di dalam Quran surat Al-Hujurat. Terus di dalam hadis sendiri Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukan fitnah. Bahkan orang yang melakukan fitnah akan dikutuk seperti iblis. Mungkin penjelasan dari saya mengenai hadis tentang fitnah. Gimana Saudara Ahmad Zudi? Sudah cukup jelas? Udah. Terima kasih Saudara. Terima kasih Saudara Teguh atas jawabannya tadi. Iya. Terima kasih. Dikarenakan waktu Zoom-nya sudah
ingin habis, marilah kita langsung saja menutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa on kamera. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi foto. Boleh Saudari Aul untuk screenshot. Oh iya, yang belum on kamera, mohon tolong on kamera ya. Dan untuk audiens untuk menyalakan kameranya. Sebagai tanda bukti kalian berpartisipasi. Foto ya. 1, 2, 3. Udah. Sudah, Saudara Aul? Udah. Ya, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.